Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Nah, kita sekarang belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembelajaran kita mulai ya anak-anak. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang sebelah kiri itu ada Edo dan Udin. Edo sedang memberikan makanan kepada Udin. Nah, itu salah satu bentuk hidup rukun. Nah, yang di atas ini ada Udin dengan kakaknya anak-anak. Dia sedang membaca buku bersama-sama. Itu juga salah satu bentuk hidup rukun. Yang ketiga, sebelah kanan ini ada Udin dan Edo sedang bermain sepeda. Ya, itu juga merupakan salah satu bentuk hidup rukun. Nah, yang terakhir di bawah ini adalah gotong royong. Ini merupakan salah satu bentuk hidup rukun dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak, semua gambar yang ada di sini itu merupakan salah satu bentuk hidup rukun. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar hidup rukun di rumah. Nah, tentunya kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Nah, kedamaian itu anak-anak terjadi karena adanya suatu kerukunan. Jadi seperti ayah dan ibu kalian itu rukun, kakak dan adik rukun. Jadi semua anggota keluarga itu menjaga kerukunan di rumah. Nah, anak-anak, apa sih yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Saya kasih contoh ya. Yang pertama, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku membaca buku bersama adikku. Itu yang pertama. Yang kedua, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku bermain sepeda dengan kakakku. Nah, sekarang coba kalian amati dan simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, di sini ada buah tangan yang mana artinya adalah oleh-oleh, dan buah hati artinya adalah anak. Nah, jadi ini disebut dengan ungkapan. Ungkapan itu apa sih, Bu Hasna? Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti ya, anak-anak. Nah, agar kalian lebih paham, Bu Hasna di sini akan memberi contoh lain. Di sini ada sebuah percakapan. Yang pertama, ayah mengucapkan, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, di sini ada Udin dan adiknya. Kira-kira jawaban Udin dan adiknya itu apa ya anak-anak? Ya, Udin bisa saja menjawab, "Hore, aku mendapatkan oleh-oleh dari ayah." Sedangkan adiknya menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara itu mengelompokkan buku-buku. Lalu tiap kelompok itu berisi 10 buku. Nah, anak-anak, satu kelompok itu sama dengan 10-an ya, atau 10. 50-an sama dengan 50. Kita perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, di sini ada 5 kelompok buku. Berarti ada 50-an. 50-an itu tadi sama dengan 50 buku. Berarti banyaknya buku ada 50. Lalu yang berikutnya, tumpukan bukunya ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bukunya ada 7.
50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyaknya buku ada 57. Yang berikutnya di sini ada 70-an sama dengan 70. Jadi banyaknya buku ada 77. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan kembali buku-buku yang ada dalam rak ini. Ya. Buku-buku yang ada dalam rak ini kita kelompokkan sebagai berikut. Yang di bawah ini, yang gambar di bawah ini ada 10 tumpukan buku anak-anak. Jadi artinya rak buku ini berisi 100 buku. Nah anak-anak, coba amatilah gambar berikut ini ya. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Yang pertama, di sini ada 1 kubus satuan. Nah, yang mana kubus satuan ini berjumlah 10 ya. Jadi digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, berikutnya coba hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan ini berjumlah 10. Jadi dapat diganti dengan 1 kubus seratusan ya anak-anak. Lalu berikutnya kubus seratusan ini digambarkan dengan kubus satuan. Jadi berjumlah 100. Coba hitunglah jumlah kubus satuan berikut ini ya anak-anak. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, lalu kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada kubus ratusan, jadi digambarkan dengan kubus satuan. Jadi jumlahnya adalah 100. Lalu gambar berikutnya, kubus puluhan ini ada 3, berarti 10 ditambah 10, 20, ditambah 10 lagi menjadi 30. Nah, di sini ada kubusuan. Kita hitung jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8. Jumlahnya 138. Jadi banyaknya kubus ada 138. Nah, contoh yang pertama di sini ada kubus ratusan ya anak-anak. Di sini ditulis dengan 100. Lalu gambar yang kedua kubus puluhan ya. Kita hitung dulu ya jumlah satuan kubusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya kubus ada 70. Yang terakhir kita hitung jumlah kubusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya kubus ada 8. Kita jumlah ya anak-anak. 100 ditambah 70 ditambah 8. Jadi jumlahnya hasilnya adalah 178. Jadi banyaknya kubus ada 178. Contoh selanjutnya, di sini ada kubus ratusan, maka ditulis 100. Kemudian gambar selanjutnya ada kubus satuan. Masih ingat ya anak-anak? Kubus satuan itu berjumlah 10. Kita hitung satuan kubusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jumlahnya adalah 70. Gambar yang terakhir, kira-kira satuan kubusnya ada berapa ya anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlahnya adalah 7. Kita jumlah 100 ditambah 70, 170 ditambah 7, 177. Maka banyaknya kubus ada 177. Dibaca 177. Di sini Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak.
Ada buku cerita anak, buku pengetahuan, dan buku nyanyian. Nah, coba kalian bedakan panjang dan pendek nada lagu berikut ini. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek, kemudian berikan tanda garis panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Ibu beri contoh ya anak-anak. Bukannya congkak. Nah, bukannya itu nadanya pendek, berarti dikasih tanda titik. Lalu congkak, nadanya panjang ya anak-anak, berarti dikasih tanda garis panjang. Seperti itu contohnya ya. Nah anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.